Mungkin bisa dijelaskan nih Mas, pasal-pasal apa yang bisa dijerat kepada oknum polisi ini ketika memang dia melakukan tindakan tersebut seperti memaksa untuk memeriksa ponsel si warga sipil ini yang tidak bersalah. Oke, setidak-tidaknya yang pertama itu ketika memang si terperiksa itu memang tidak terlibat apapun dalam perkara pidana, maka oknum tersebut bisa dikenakan pasal 335 ayat 1 juga, perbuatan tidak menyenangkan. Hmm. Meskipun hanya 9 bulan, tapi polisi juga bisa loh dipidana, jangan salah. Terus kemudian ada lagi pasal yang semakin berat di sini. Nah, ketika kemudian tidak berdasar, oke, ketika mereka sudah memberhentikan terus menuduh seseorang asas praduga tak bersalah sudah tidak berfungsi di sini. Terus kemudian yang kedua artinya apa? Ketika ini terus kemudian diliput oleh media, jelas ini merupakan fitnah, fitnah yang dilakukan melalui media massa, dan ini merupakan pelanggaran daripada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Nah, selain itu juga ketika terus kemudian oknum tersebut mengakses tanpa izin, data-data yang di lapangan tadi, yang dengan memaksa harus membuka ponselnya tadi, secara tidak langsung dia juga melanggar pasal 32 Undang-Undang ITE yang diancam 8 tahun sebagaimana pasal 48 Undang-Undang ITE, yaitu ancamannya 8 tahun dan atau denda 2 miliar. Baik, berarti pasalnya banyak ya Mas Angga ya, Banyak. bisa berlapis ya berarti ya. Iya, Dari KUHP sendiri, lalu ada undang-undang tertentu dari ITE itu. Nah, belum kalau belum lagi ketika yang diperiksa itu adalah anak. Undang-undang hmm, anak melindungi dari itu juga. oh, baik, yang di bawah 17 atau 18 tahun ya. Ya, betul. Baik, baik. Ini kalau misalnya ketika melanggar privasi itu tadi, memaksa untuk mengakses ponsel si warga sipilnya ini lalu ditayangkan di televisi begitu ternyata. Nah, ini nih selain oknum polisinya, bagian dari televisi nasionalnya itu bisa juga ikut dituntut nggak, Mas Angga? Artinya begini, selain daripada oknum ataupun semua tim yang ada di situ terjerat, tentu lembaga yang menyiarkan itu pun juga bisa, karena dia juga tidak mempunyai hak untuk menyiarkan itu. Pertanyaannya adalah, ini merupakan reality show yang terkonsep atau memang ini fungsi penegakan hukum? Yang Baik. jadi pertanyaan kan itu. Kalau fungsi penegakan hukum, maka meskipun sudah status tersangka, itu tidak sedengan gamblangnya kemudian dipublish identitas tersangkanya tersebut. Masih ada batasan-batasan, misal adanya inisial, misal adanya blur, dan lain-lain. Tetapi ketika ini kemudian dengan mudah di-shoot, terus kemudian ditayangkan, nah ini tentunya semua yang menayangkan ini akan kena dampak. Gitu. Baik. Berarti memang tidak hanya oknum polisinya juga, tapi juga untuk seperti lembaga penyiaran yang juga ikut menayangkan nih akses dari telepon si warga sipilnya itu juga bisa ikut terjerat ya Mas Angga ya. Ya, Kalau misalnya ini berarti masuknya memeriksa HP secara paksa ini maksudnya melanggar ranah pribadi seseorang ya Mas Angga ya? ya betul. Itu ranah privasi. Karena begini, Hmm. konsep konsep penggeledahan atau penyitaan itu hanya melalui penyidikan. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi di Perkapolri tadi. Artinya itu pun harus ada dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan. Tidak serta-merta kemudian ada handphone terus kemudian diminta terus kemudian tidak ada dokumen apapun, tidak. Karena ini fungsi uh, handphone ini tadi ketika memang terjadi suatu tindak kejahatan dan sebagai alat bukti yang begitu. Baik, berarti memang untuk ketika ada misalnya kita sebagai warga sipil tiba-tiba didatangi oleh oknum polisi ini, oknum ini memaksa untuk periksa ponselnya, kita bisa langsung meminta surat tugasnya ya Mas Angga ya. Ya, Kalau memang seperti ini, apakah dari polisi ini bisa mendapat selain dari sanksi pidana bisa mendapatkan sanksi yang lain nggak sih Mas? tentu sanksi kode etik akan diterima oleh oknum-oknum tersebut Hmm. karena memang Selain, mereka uh, Mungkin Mas Angga juga tahu sanksi kode etik yang bisa diterima dari polisi ini seperti apa sih ketika dia melanggar SOP-nya sendiri begitu? kalau terkait sanksi kode etik kami tidak terlalu memahami tersebut karena Hmm. itu memang konsumsi mereka pribadi. Hanya Hmm. tetapi tetap dalam hal ini terpublish kok.
kode etik itu ketika memang misal katakanlah oknum A mereka dilaporkan oleh masyarakat kemudian mendapat sanksi kode etik itu akan dipubliskan oleh Humas biasanya begitu. Baik. Berarti memang tidak hanya sanksi pidana, tapi juga ada sanksi kode etik yang menempel dari jabatan si oknum polisi ini tadi ya, Mas ya. Ya. Ini kalau kita meluas lagi nih, Mas, dalam realitanya kehidupan masyarakat itu, kalau misalnya ada teman nih, atau mungkin pacar atau mungkin malah pimpinan dari lingkungan kerja begitu juga memeriksa mengakses ponsel kita secara paksa. Nah, ini nih kita bisa melaporkannya nggak sih Mas ke pihak kepolisian begitu? Tentu, apalagi ketika jadi begini konsepnya. Seorang polisi pun ketika dia tidak sesuai dengan standar operasionalnya, dia pun bisa dilaporkan, apalagi masyarakat sipil. Apapun itu hubungannya. Artinya ketika memang itu sudah masuk ke ranah pribadi, itu hak itu akan dijamin oleh undang-undang. Nah, mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tadi, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pasal 38 ayat 1 tadi, ketika memang mereka tidak punya hak sama sekali terus kemudian mengakses data tersebut, maka ancamannya ada 8 tahun dan atau denda 2 miliar. Ini yang harus dipahami bersama. Ini tidak bukan perkara pidana yang ringan, ini pidana yang berat sebenarnya. Harus dipahami bersama. Baik, berarti dari Undang-Undang ITE ya Mas Angga ya. Kalau undang-undang lain ketika ini menyangkut sesama warga sipil lain, mungkin ada undang-undang yang lain Mas selain ITE atau KUHP juga seperti yang tadi dibicarakan Mas Angga? Sama saja sebenarnya, baik itu masyarakat sipil maupun aparat penegak hukum, semuanya pasalnya artinya tidak ada suatu pasal yang spesial, artinya semuanya sama. Artinya ketika memang nanti di pidana umumnya dia merasa atas perbuatan tersebut dia tidak suka atau itu merupakan suatu kerugian bagi dia bisa menggunakan pasal 335 tadi. Kemudian ketika memang itu nanti terus kemudian berdampak kepada sebuah fitnah, berdampak kepada sebuah kerugian atas hak pribadinya dia bisa menggunakan pasal 27 tadi. Begitu, Mbak. Nah, kalau misalnya kita pakai KUH pidana itu tadi ya, yang pasal perbuatan tidak menyenangkan, lalu ada pasal Undang-Undang ITE juga. Kalau kita mau melapor begitu, apa yang bisa kita lampirkan nih Mas sebagai alat buktinya? Oke, ketika teman-teman mau melakukan laporan terhadap perbuatan tersebut, yang pertama yang harus dipahami adalah jangan lupa perbuatan itu terjadi di mana. Maksudnya lokasi kejadian tersebut di mana. Lapornya ya di situ. Sering masyarakat kurang memahami ketika kita mau laporan mau di mana. Misal di area Solo ini yang perbatasan, di daerah Colomadu katakanlah begitu. Di daerah Colomadu kemudian ada suatu tindak kejahatan sebagaimana yang kita kupas hari ini, karena kebanyakan orang menganggap Colomadu itu Surakarta, mereka lapor di Surakarta. Nah ini kemudian yang menjadi nggak bisa diterima. Tetapi harusnya mereka tetap di Polres. Makanya harus cermat dulu di mana kita harus melakukan pelaporan itu. Nah, pelaporan itu harus dilakukan di kantor polisi terdekat atau di tempat lokus kejadian perkara itu terjadi atau lokasi terjadi. Nah, kemudian yang perlu dipersiapkan adalah sebagaimana yang harus dipahami itu, yang pertama adalah bukti. Minimal ada saksi lah, minimal ada 2 orang saksi yang mengetahui adanya kejadian tersebut. Nah, itu sebenarnya dipersiapkan untuk sebagai penguat laporan, meskipun nanti teman-teman penyidik lah yang akan bekerja untuk menggali apakah kejahatan itu memang benar terjadi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.